Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas redistribusi pendapatan nasional. Anak-anak, tentu semua kita tahu bahwa tujuan ekonomi adalah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Namun, kalian melihat tidak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Ya, foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya, yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Dan bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan masalah sosial lainnya. Untuk meminimalkan kesenjangan tersebut, ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Kedua, menyebutkan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Dan ketiga, menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pungutan pajak. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi tersebut dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Redistribusi itu sendiri dibagi menjadi dua, ada vertikal dan ada horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Contoh, kalian membeli barang di mall, kemudian pajak dari barang yang kalian beli tersebut masuk ke pemerintah. Oleh pemerintah disalurkan menjadi subsidi berupa BBM murah atau LPG murah. Sedangkan redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Contoh, iuran BPJS. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah sendiri telah merencanakan beberapa program, di antaranya yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Contoh, jaminan kesehatan masyarakat, perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Yang ketiga, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena dapat menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pendapatan, dan membantu pemerataan distribusi pembangunan. Sedangkan yang keempat adalah kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi saat ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Di antaranya, yang pertama, pemberian subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi, baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah, sehingga dapat bersaing. Alternatif kedua adalah pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, di antaranya pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain-lain. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak masyarakat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang redistribusi pendapatan nasional. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.